Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Dengan kondisi yang seperti sekarang, kita tetap harus senantiasa bersyukur. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di tengah pandemik ini kita menjalani puasa lalu nanti beridul fitri dengan kondisi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Idul Fitri di tahun 1441 Hijriah ini unik, baru pertama kali mungkin kita menjalaninya di tengah pandemik. Nah, oleh karena itu kita senantiasa mohon kepada Allah agar pandemik ini segera hilang dan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena wabah corona dan akhirnya meninggal, semoga mereka menjadi syahid sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'uni fa akhbaraha annahu kana adzabai yab'atsuhu Allah taala ala may yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fid ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahidin. Bahwa beliau pernah bertanya dari Aisyah, beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ia adalah azab yang dikirim oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dia kehendaki, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin, di mana tidak ada seorang hamba yang tinggal di daerah yang terjangkit wabah taun kemudian dia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala, serta mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala untuknya, kecuali dia akan mendapatkan seperti pahala mati syahid. Semoga saudara kita yang keluarganya yang mendapat musibah mereka tetap sabar. Nah, kemudian pada saat ini kita memang harus berikhtiar agar wabah ini tidak menjalar kemana-mana, sehingga Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas Islam tentu sudah membuat surat edaran, termasuk fatwa-fatwa, termasuk juga di Muhammadiyah. Jadi bahwa pandemik ini apabila banyak orang berkumpul maka akan terjadi penularan yang sangat cepat. Sehingga sholat berjamaah, sholat Jumat, dan termasuk sholat Idul Fitri ini perlu juga kita bicarakan bagaimana yang terbaik. Nah, berdasarkan surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa pada saat sekarang ini sholat Idul Fitri yang pertama, bahwa hukum sholat id itu bukan wajib tetapi sunnah muakkadah, artinya tidak harus diadakan, tidak harus dilakukan. Ya, ini tentu untuk menghindari mudarat. Dzarrul mafasidi aula min jalbil masalih. Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dari mendatangkan maslahat. Sehingga sholat Idul Fitri di saat seperti ini lebih baik tidak dilakukan. Apakah boleh dilakukan di rumah? Boleh-boleh saja asal memenuhi syarat. Syaratnya apa? Setelah sholat Id mungkin dilakukan bersama keluarga, ayahnya menjadi imam, istrinya, anak-anaknya menjadi makmum,
Setelah sholat Id lalu diadakan khutbah dan seterusnya. Ini tidak ada masalah. Kemudian takbir keliling halal bihalal, karena budaya kita adalah setelah sholat Id biasanya silaturahmi, bertemu dengan sanak famili, kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum secara langsung, lalu berjabat tangan, saling memberi maaf. Ini semua tentu lebih baik ditiadakan. Takbir keliling, halal bihalal, silaturahmi, berjabat tangan ini bisa diganti dengan yang lain. Takbir di rumah masing-masing. Kemudian untuk ucapan taqabbalallahu minna wa minkum selama ini memang sudah biasa diucapkan melalui WA, status Facebook, status Twitter, IG dan lainnya. Itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menjalankan ibadah ini. Adapun perayaan-perayaan ini kita memang harus ikhtiar sedapat mungkin agar wabah ini tidak menjalar. Selain sholat Id, sholat fardu pun pada saat seperti sekarang boleh juga dijamak, asal tidak menjadi kebiasaan. Rasul sendiri pernah satu saat tanpa ada sebab apapun, tanpa ada alasan apapun, beliau melakukan jamak, ya. Sholatnya dijamak, bukan dikosor. Jadi sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya dijamak, dilaksanakan pada salah satu waktu tersebut. An Ibni Abbasin qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isha'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Fi hadithi Waqi'in qala qultu li Ibni Abbasin lima fa'ala dzalika qala kaila yukhrija ummatahu. Rahu Muslim. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya di Madinah tanpa keadaan takut dan tanpa hujan, ya. Dalam hadis Waqi dikatakan, aku Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian? Ibnu Abbas menjawab, agar tidak menyulitkan umatnya. Nah itu jadi sholat bisa dijamak pada saat kondisi seperti sekarang. Kemudian adzannya juga, adzan diganti ketika hayya 'alas shalah, diganti as-shalatu fi buyutikum, as-shalatu fi buyutikum, as-shalatu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ini yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi hujan, orang diajari adzannya mengganti hayya 'alas shalah dan as-shalatu fi buyutikum. Nah, kemudian salat Jumatnya diganti dengan salat zuhur. Ya, idza ta'adzara al-aslu yusaru ilal badal. Apabila yang pokok tidak dapat dilaksanakan, maka beralih kepada pengganti. Sholat Jumat adalah pokok, maka karena tidak memungkinkan untuk melakukan Jumatan, maka diganti dengan sholat zuhur. Jadi seperti itu. Kemudian juga tenaga kesehatan, terutama ya yang menangani pasien-pasien COVID, ini boleh juga untuk tidak puasa, tetapi menggantinya di hari lain ketika nanti wabah sudah selesai atau tugas sebagai pendamping merawat orang yang pasien kena COVID sudah selesai. Nah itu saudara-saudara beberapa ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan dan bisa diganti dengan yang lain. Yang utama adalah kita meminimalisir penyebaran virus ini sehingga kita menjalankan sunnah Nabi, yaitu kita menjaga kehidupan umat yang lain. Kalau kita yang kena lalu kita nggak menyebar, tidak menular, nggak masalah, tetapi kan tidak ada yang menjamin. Oleh karena itu kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati, apalagi nanti kalau sudah terjadi pagebluk, istilah di Jawa itu, pagi sakit sore meninggal, seperti yang terjadi di Ekuador. Banyak sekali mayat bergelimpangan, tidak
ada yang menguburnya. Nah, kita semua tentu tidak ingin seperti itu. Maka Idul Fitri kita ganti melalui online. Kita lakukan ibadah di rumah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.